Sebelum kita masuk pada apa itu hidrogen, terlebih dahulu kita mengetahui sejarah dari hidrogen. Hidrogen ditemukan pertama kali oleh T. von Hohenheim melalui pencampuran logam dengan asam kuat. Dia tidak menyadari bahwa gas yang mudah terbakar yang dihasilkan oleh reaksi ini adalah reaksi kimia terbaru. Selanjutnya pada tahun 1671, Robert Boyle menemukan dan mendeskripsikan kembali bahwa antara besi dan asam yang menghasilkan adalah gas hidrogen. Selanjutnya pada tahun 1766, Henry Cavendish adalah orang yang pertama mengenali gas hidrogen sebagai zat diskret dengan mengidentifikasi gas tersebut dari reaksi logam asam sebagai udara yang mudah terbakar. Selanjutnya pada tahun 1781, dia lebih lanjut menemukan bahwa gas ini menghasilkan air jika dibakar. Kemudian pada tahun 1783, Antonio Lavoisier memberikan unsur ini dengan nama hidrogen. Selanjutnya, apa itu hidrogen? Hidrogen atau bahasa Latin hydrogenium, dari bahasa Yunani hydro atau air, genes atau membentuk, adalah unsur kimia pada tabel periodik yang memiliki simbol H dan nomor atom 1. Pada suhu dan tekanan standar, hidrogen tidak berwarna, tidak berbau, bersifat non-logam, bervalensi tunggal, dan merupakan gas diatomik yang sangat mudah terbakar dengan massa atom 1,00794 mu. Hidrogen adalah unsur teringan di dunia. Hidrogen juga adalah unsur paling melimpah dengan persentase kira-kira 75% dari total massa unsur alam semesta. Kebanyakan bintang dibentuk oleh hidrogen dalam keadaan plasma. Senyawa hidrogen relatif langka dan jarang dijumpai secara alami dan di bumi, dan biasanya dihasilkan secara industri dari berbagai senyawa hidrokarbon seperti metana. Hidrogen juga dapat dihasilkan dari air melalui proses elektrolisis. Namun, proses ini secara komersial lebih mahal daripada produksi. Selanjutnya, kita masuk pada sifat umum hidrogen. Nama hidrogen simbolnya H, nomor atom 1, berat atom 1,00794, golongan 1, periode 1, wujud gas pada 290 K atau gas ringan. Warna tidak berwarna, klasifikasi non-logam, keberadaan komersial dalam tangki bertekanan. Selanjutnya kita masuk pada sifat fisika. Teman-teman bisa melihatnya. Selanjutnya kita masuk dalam sifat kimia hidrogen. Yang pertama yaitu reaktif. Hidrogen adalah unsur yang sangat reaktif. Ini berarti dapat berikatan dengan banyak unsur seperti oksigen untuk membentuk air dan karbon untuk membentuk hidrokarbon. Yang kedua, non-logam. Meskipun letaknya di sebelah kiri tabel periodik, hidrogen bukan logam. Ini adalah unsur non-logam yang seringkali berperilaku sebagai gas di kondisi standar. Yang ketiga, berpengaruh pada pH. Hidrogen dalam bentuk ion atau H+ berperan dalam membentuk tingkat keasaman atau pH dalam larutan. Semakin tinggi konsentrasi ion H+ dalam larutan, semakin asam larutan tersebut. Yang keempat, keberadaan dalam alam. Hidrogen adalah unsur yang melimpah di alam, tetapi biasanya terikat dengan unsur lain dalam senyawa seperti air, H2O atau hidrokarbon. Yang kelima, reaksi redoks. Hidrogen sering terlihat dalam reaksi redoks, di mana ia dapat bertindak sebagai agen pengurangan atau reduktor atau agen oksidasi atau oksidator, tergantung pada kondisi reaksi. Yang berikut, kelimpahan hidrogen di bumi diurutkan nomor 3 setelah silikon dan oksigen.
Di alam hidrogen mempunyai 3 isotop, yaitu protium, deuterium, dan tritium. Selanjutnya, kita masuk pada penjelasan. Protium 1H adalah isotop hidrogen yang paling umum dijumpai dan paling melimpah dengan presentase 99,98% dari jumlah atom hidrogen. Memiliki 1 elektron dan proton tunggal sehingga diberikan nama yang deskriptif seperti protium. Yang kedua, deuterium 2H, isotop hidrogen lainnya stabil, juga dikenal sebagai deuterium, mengandung suatu proton dan 1 neutron pada intinya. Hidrogen yang terdapat di alam mengandung 0,0156% deuterium, atau suatu atom deuterium ditemukan di sekitar 6.000 atom-atom hidrogen. Yang ketiga, tritium. 3H dikenal dengan nama tritium dan 2 neutron pada intinya. Selanjutnya kita masuk pada reaksi kimia hidrogen. Hidrogen adalah gas yang tidak berwarna. H2 lebih ringan dibandingkan udara. Campuran hidrogen dan udara tidak bereaksi jika tidak ada api. Bila ada api, menghasilkan warna nyala karakteristik merah, yang hanya menghasilkan produk H2O. 2H2 gas tambah O2 gas menghasilkan 2H2O liquid. Selanjutnya, yang pertama, reaksi hidrogen dengan air. Hidrogen tidak bereaksi dengan air. Kelarutan hidrogen dalam air sekitar 0,00160 gram kilogram pada 20 derajat Celcius atau 297 K dan tekanan 1 atmosfer. Yang kedua, reaksi hidrogen dengan halogen. H2 gas tambah F2 gas menghasilkan 2HF gas. Yang ketiga, reaksi hidrogen dengan asam hidrogen tidak bereaksi dengan larutan asam. Yang keempat, reaksi hidrogen dengan basa. Hidrogen tidak bereaksi dengan larutan basa. Selanjutnya kita masuk pada ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen merupakan ikatan tambahan berupa daya tarik listrik antara atom hidrogen dengan unsur yang sangat elektronegatif. Ikatan hidrogen adalah sejenis gaya tarik antar molekul atau antar dipol-dipol yang sama terjadi antara dua muatan listrik parsial dengan polaritas yang berlawanan. Suatu gaya antar molekul yang relatif kuat terdapat dalam senyawa hidrogen yang mempunyai keelektronegatifan besar, yaitu fluorin F, oksigen O, dan nitrogen N. Misalnya dalam Hv, H2O, dan NH3. Hal ini tercermin dari titik didih yang mencolok tinggi dari senyawa-senyawa tersebut dibandingkan dengan senyawa lain yang sejenisnya. Selanjutnya kita masuk pada jenis-jenis hidrogen. Yang pertama ada ikatan hidrogen antar molekul. Ikatan hidrogen jenis ini akan terbentuk di dalam molekul yang sama antar atom keelektronegatifan dengan atom hidrogen. Ikatan ini merupakan hasil siklisasi molekul dan lebih sering ditemukan dalam senyawa organik. Contohnya adalah ikatan hidrogen dalam senyawa karbosilat Hv, NH3HO. Selanjutnya, ikatan hidrogen intramolekul. Ikatan hidrogen jenis ini akan terbentuk antara dua molekul senyawa yang berbeda maupun sama. Molekul tersebut akan diasosiasikan atau dipolimerisasikan. Contohnya adalah air, es, dan hidrogen. Selanjutnya kita masuk dalam hidrogen memiliki berbagai penerapan di berbagai bidang. Yang pertama yaitu industri kimia, yang kedua yaitu industri petrokimia, yang ketiga yaitu industri logam,
Yang keempat, industri makanan. Yang kelima, digunakan untuk mobil hidrogen sebagai bahan bakar. Yang keenam, industri semikonduktor atau hidrogen digunakan untuk membersihkan dan kontaminan substrat semikonduktor.